What's up my friend? Welcome again with the Problems guys. Jadi sini gue mau membahas tentang pakan instan untuk urayak ya. Tapi sebelum nonton videonya, ada bagi kalian nonton intro gue dulu, oke. Oke guys, jadi di sini gue mau sedikit bersombong diri, asik. Enggak deh, bukan sombong. Jadi ini toples baru ya, biar jadi kelihatannya enak nih galeri gue. Angkat atas ya. Oke, nih ikan-ikan gue yang biar pada olahraga, asik. Jadi kan enak nih kelihatannya. Oke, kembali ke topik. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang pakan urayak instan ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya kutu air gitu, susah, atau ya, malas bikin infusoria atau ini ya, ada pakan instannya ya. Di sini gua tunjukin nih. Nah, yang pertama kita pakai yang namanya Polared nih. Ini gua 10 gram ya. Polared harus Artemia harus ditetesin bang. Enggak, kalau Polared ini dia tuh nggak ditetesin guys. Jadi kayak pelet gitulah. Cuman dia udah ditetesin terus dikeringin, nggak tahu buat gimana prosesnya. Tapi ini pakan instan ya. Jadi ini gimana sih cara pakainya si Polared ini? Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya, kalian pasti tahu Polared ini gabat. Jadi Polared ini pemberian pakannya itu langsung diseduh ya, kayak diseduh gitu ya. Kenapa sih nggak langsung kita masukin aja ke ininya? Oke, kalau misalkan kita masukin ke airnya, biasanya sih suka ngambang gitu. Jadi di atasnya tuh kayak berminyak gitu kalau nggak dimakan gitu. Nah, makanya kita seduh. Terus yang kedua, campurannya apa? Oke, kalau gua biasanya gua campur ini. Nih, apa sih ini? Ini itu bubuk spirulina. Dari mana sih? Oh, kalau bubuk spirulina gini kita dapatnya dari online ya. Di sini kan susah. Kalian banyak kok. Mau Polared, mau spirulina, itu banyak gitu jual di online shop gitu ya. Harganya pun bervariasi gitu. Ini adalah pakan alternatif. Kalau pengen ngebreeding tapi kalian nggak punya kutu air atau apa, atau lagi musim hujan susah kutu air, nah ini terus males juga kultur Artemia juga ada, Artemia yang instannya juga bisa dimakan nggak sih? Oke, gue jawab, apa yang dimasukin ke dalam lubukan biasanya sih dimakan gitu ya, biasanya, karena si burayak itu posisinya lagi lapar gitu guys. Jadi kita kasih. Kenapa sih nggak Polared aja? Kenapa harus pakai spirulina? Oke, gue jelasin. Kalau Polared aja tuh sebenarnya bagus juga ya, dia kandungan protein dan lain-lainnya. Nah, spirulina ini fungsinya apa sih? Oke, spirulina ini fungsinya buat agar si ikan-ikan cepat mengeluarkan warna kalau begitu besarnya ya. Itu teori gua, tapi dalam prakteknya alhamdulillah warnanya banyak yang cepet timbul gitu guys, keluar karena pakai spirulina ini sama Polared. Ini dari umur 3 hari biasanya gue kasih Polared sama spirulina sampai kalau misalkan benar-benar nggak ada kutu air ya sampai 1 bulan lah. Nah, sudah 1 bulan pakai apa? 1 bulan gue pakai jentik nyamuknya, tapi yang halus banget, yang harus banget.
ya. Jadi kita sortir lagi jentik nyamuk yang halus, nah itu kasihin ke burayak umur 3 minggu 1 bulan tuh gua kepake jentik biasanya. Kadang-kadang gua kasih juga ini Polared sama spirulina juga nggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak kasih pakannya. Kenapa? Karena namanya pakan instan itu biasanya kalau nggak dimakan jadi basi. Nah kalau udah basi gitu jadinya apa sih, kadar amoniak di dalam lubukan cepet banyak. Terus kalian kudu sering-sering ganti air biasanya, kalau enggak ya siap-siap aja kena jamuran gitu biasanya. Yang udah sih gitu kata masternya. Kalau gue sih alhamdulillah gue setiap 2 minggu sekali gue sifon airnya terus gue buang. Nah, makanya pakan instan ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak banget gitu. Apalagi nggak ada lagi sih. Cuma itu doang sih. Kalau buat pakan buat berayak gue cuma ngejelasin yang apa yang gue pakai ya gitu. Kalau misalkan nggak gue pakai, gue jelasin nggak mungkin. Jadi gue pakai dan alhamdulillah lihat updatean berayak gue, hasilnya sangat menakjubkan, bukan? Hasil berayaknya sangat banyak banget dan angka kematiannya sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Bintang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang pakan instan. Dan sekarang kita lihat saya CCP yang redhead, ini Hellboy sebelahnya hampir mirip ya, sepintas hampir mirip cuma beda. Ini itu sebenarnya masuknya candy, kata candy gitu, candy galaxy, tapi ini kok ada goldnya gitu guys. Gua nggak tahu, entah base girl kali ya, ini teman gua sih, tapi enak aja gitu ngeliat. Ini half moon biasa lah, standaran. Ini juga half moon yang kemarin gua rawat, ekornya putus. Ini yang gua anehin nih half moon gini, ini ekor apa depannya itu warna merah, tapi dorsa apa sih analnya itu warnanya merah, tapi kok ekor ininya gitu, ekornya tuh warnanya kuning gitu guys. Kasihan nih belum dikawinin sama gua juga bingung sebenarnya kalau ngawin halfmoon tuh nggak ada betinaannya masalahnya gitu. Ini yang FCCP yang udah pernah kawin sekali, ini FCCP Army ya disebutnya. Kata orang-orang sih FCCP Army gitu. Terus itu warna merahnya tuh bener udah mulai keluar pas udah dikawinin ya. Ini tuh sebenarnya WS ya, jatuhnya WS apa biasa, bersih banget, clean, tapi dia tuh bawa warna kuning guys, yellow gitu. Ini cewean ya, betinaan. Ini masih virgin, yang ini koi. Ini koi ini pernah dikawinin, terus sekarang udah full telur lagi, tinggal dikawinin lagi gitu. Ini ikannya tinggal dikawinin lagi sebenarnya. Ini yang black samurai masih virgin. Ini black samurai virgin, yang ini black samurai. Kalau yang kemarin udah gua kawinin sama inilah ada. Yang ini red dragon. Ini tuh sebenarnya FCCP gitu ya, WS ya, nggak tahu lah pokoknya mah gitu, cuma dekil gitu. Kenapaan tau dah.
nih tuh. Oke. Mungkin cukup sekian dari video saya. Kalian bisa ambil manfaatnya dari video saya yang udah ini, padahal banyaknya sih udah ngebahas banyak banget, cuma ini versi gua gitu ya. Oke, salam Prabu Loper, salam Betavis, nggak merah nggak makan bos.